Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah ikhwan akhwat Istan Channel, insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan materi atau pembelajaran tentang nahwu sorof. Insyaallah saya akan melanjutkan dari panahnya, yaitu sekarang insya Allah saya akan menjelaskan tentang al-i'rabu wal bina'u. Tetapi ikhwan akhwat, dikarenakan durasi waktunya lama penjelasan tentang i'rab, maka dalam bab ini saya bagi dua part atau dua sesi. Insya Allah sekarang yang akan saya jelaskan yaitu tentang al-i'rab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan ikhwan akhwat bisa belajar bersama-sama tentang al-i'rab ini. Mari ikuti sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah, materi atau pembelajaran kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang al-i'rabu wal bina'u. Apa itu i'rab? I'rab diibaratkan seperti bergeraknya atau berkibarnya bendera karena ada sebab angin. Secara ta'rif, i'rab adalah huwa tagyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzun aw taqdirun, yaitu perubahan pada akhir kalimat karena sebab berbeda-beda amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik perubahan secara lafdon ataupun perubahan secara takdiron. Sebelum saya menjelaskan apa itu perubahan secara lafdon atau perubahan secara takdiron, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu i'rab apa saja atau perubahan apa saja yang ada pada akhir kalimat tersebut. Pertama adalah perubahan ropa atau i'rab ropa. Apa itu i'rab ropa? I'rab ropa adalah perubahan yang ditentukan dengan tanda domah atau dengan penggantinya. Nah, pengganti dari domah ini ada tiga, yaitu pertama waw, kedua alif, dan ketiga nun. Nah, secara ta'rif, ropa itu adalah huwa tagyiru makhsusun bi'alamati dhammati wa ma nabanha. Kemudian yang kedua adalah perubahan nasab atau i'rab nasab. Apa itu nasab? Yaitu perubahan yang ditentukan dengan tanda fathah atau dengan penggantinya. Nah, kalau pengganti dari fathah ini ada 4. Pertama alif, kedua kasroh, ketiga ya, dan yang keempat hadfun nuni atau membuang nun. Secara ta'rif, nasab itu adalah wa tagyiru makhsusun bi'alamatil fathati wa ma nabanha. Kemudian yang ketiga adalah perubahan khafad atau jar. Apa itu perubahan khafad atau i'rab khafad? Yaitu perubahan yang ditentukan dengan tanda kasroh atau dengan penggantinya. Nah, pengganti dari kasroh ini ada 2. Pertama ya, kedua fathah. Secara ta'rif, huwa tagyiru makhsusun bi'alamatil kasrati wa ma nabanha. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah i'rab jazm atau perubahan jazm, yaitu perubahan yang ditentukan
dengan tanda sukun atau dengan penggantinya. Nah, kalau pengganti dari sukun itu ada satu, yaitu membuang. Ya. Tetapi dalam membuang ini ada yang membuang haraf elat atau hadfu harfil elati, ada membuang nun atau hadfu nuni. Nah, nanti insya Allah materi selanjutnya saya akan menjelaskan di manakah kita menemukan i'rob atau tanda dari tanda asal ya. Ini ada tanda asal dari masing-masing i'rob dan juga niabahnya. Ya, niabahnya dari i'rob atau tanda asal tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu perubahan secara lafdon. Perubahan secara lafdon adalah perubahan yang harkat i'rob akhir hurufnya zohir. Jadi kelihatan i'rob ropa, i'rob nasob, dan i'rob khofad, juga i'rob jazmnya. Tetapi untuk perubahan secara takdiron itu harkat i'rob akhir hurufnya tidak zohir, tetapi dimuqaddar. Dimuqaddar. Apa contoh dari kedua perubahan ini? Ya, kita mulai dari perubahan lafdon. Saya berikan contoh untuk i'rob ropa, hadara at-tulabu. Kemudian untuk i'rob nasab, qabalal ustadzu at-tulaba. Kemudian untuk i'rob khafad, marartu bit-tulabi. Nah, yang diwarnai merah inilah perubahan akhir kalimat atau i'rob akhir kalimat, mulai dari perubahan i'rob ropa, i'rob nasab, dan i'rob khafad atau i'rob jar. Nah, at-tulabu diropakan. Apa sebab at-tulabu diropakan? Sebab at-tulabu jadi fa'il atau menempati tempat fa'il. Kenapa menempati tempat fa'il? Sebab setelah fi'il mabni maklum. Jadi hadara adalah fi'il madi mabni maklum. Ya, mabni maklum. Jadi fi'il madi mabniu alal fathi, hadara. Ya, ini mabni maklum, maka setelah fi'il mabni maklum, nah itu jadi fa'il. Nah, dan fa'il diropakan. Ya. Haknya fa'il itu ropa. Wa haqqu fa'ili al-marfu'. Nah, jadi secara i'rob at-tulabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'u taksiri. Nah, jadi sebab ciri ropa dengan domha itu karena jama taksir ya, jam'u taksir. Ya, kenapa sebabnya jama taksir? Ya karena terjadi perubahan dari bentuk mufradnya. Lima tagoyaro an bina'i mufradihi. Nah itu. Kemudian yang kedua, at-tulaba i'rob nasab. Apa sebabnya dinasobkan? Nah, sebab menempati tempat maf'ul bih. Nah, atau jadi maf'ul bih. Nah, apa yang menyebabkan nasabnya at-tulaba? Tetap yang menyebabkan nasabnya at-tulaba adalah amil. Ya, amil sebelumnya atau fi'il. Kalau di sini qabala. Nah, sebab qabala ini fi'il madi muta'addi. Nah, jadi muta'addi itu transitif. Nah ya, muta'addi itu kalau dalam bahasa Indonesia transitif, yaitu yang membutuhkan objek. Nah, jadi qabala dikarenakan fi'il madi,
yang mutaadi, maka memerlukan objek, ya. Objek itu maf'ul bih, ya. Maka at-tulaba ini jadi maf'ul bih. Nah, maf'ul bih asalnya, ya, secara asal dari susunan, ya, susunan jumlah itu setelah fa'il. Nah, ini mana yang jadi fa'ilnya? Al-ustadu. Jadi al-ustadu ini jadi fa'il, ya. Al-ustadu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufradi. Nah, dan at-tulaba ini tadi jadi maf'ul bih, ya, dan maf'ul bih haknya dinasabkan, ya, dinasabkan. Jadi at-tulaba secara i'rab maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, li'annahu jam'u taksiri, ya, jadi jamak taksir. Nah, kemudian yang ketiga untuk i'rab khafad, nah ini dengan contoh marartu bi tulabi. Nah, tulabi ini dijerkan atau i'rab khafad dikhafadkan. Apa sebabnya? Nah, sebab ada harfu jar. Jadi yang menyebabkan at-tulabi jar itu adalah amilul khafdi, yaitu harfu jar. Jadi at-tulabi secara i'rab al-ismu al-majruru bi harfi jarin wa alamatu jarihi al-kasratu li'annahu jam'u taksiri. Nah, itu untuk perubahan i'rab secara lafdon. Nah, kemudian contoh dari perubahan i'rab secara takdiron. Nah, ini contoh dengan pertama hadarul fata, kemudian yang kedua qabalal ustadzul fata, kemudian yang ketiga marartu bil fata. Nah, al-fata kalimat isim yang diakhiri dengan alif lazimah, ya. Jadi kalimat isim yang diakhiri dengan alif lazimah atau sering disebut dengan isim maksur. Nah, maka isim maksur i'rabnya dimuqaddar, baik tingkah rupa, nasab ataupun tingkah jarnya. Jadi dimuqaddar semuanya. Nah, fal awalul i'rabu bihi qudira jami'uhu wa huwa alladzi qad kusira. Nah, itu menurut Ibnu Malik. Nah, bagaimana i'rab dari al-fata? Al-fata fa'ilun, jadi sama menempati tempat fa'il, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'adzur. Nah, itu. Kemudian qablal ustadzul fata, ini sama al-fata menempati tempat maf'ul bih. Bagaimana i'rabnya? Al-fata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'adzur. Kemudian marartu bil fata sama al-ismu al-majruru bi harfi jarin, ya, wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddaratu 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'adzur. Nah, kemudian al-bina'u. Nah, al-bina'u diibaratkan seperti bangunan, artinya tetap, ya, tidak berubah, ya, tidak berubah. Nah, secara ta'rif luzumu akhiril kalimati harkatan au sukunan. Nah, artinya tetap akhir kalimat baik harkat atau sukunnya. Nah, apa yang menjadi asal dalam bina? Itu sukun, ya. Sukun asal dari bina. Nah, ada mabni patah, mabni kasroh, mabni domah. Nah, ini karena takut terjadi iltiqau sakinin. Kaidahnya wala yuharraku illa lisababin. Nah, tidak diharkati kecuali ada sebab.
Apa kata khulusi min iltiqai sakinin, seperti membersihkan dari iltiqai sakinin. Jadi karena takut iltiqai sakinin, maka ada yang dipatahkan, ada yang dikasrohkan, kemudian ada yang didomahkan. Jadi patahkan seperti aena, dikasrohkan seperti amsi, didomahkan seperti haitsu. Nah, apa contohnya? Nah, di sini saya mencontohkan hadoro haulai, kemudian qabalal ustadu haulai, kemudian marortu bihaulai. Nah, yang jadi contoh, nah ini haulai yang diwarnai merah ini. Nah, baik menempati tempat rofa, nasab ataupun jer, ini tetap haulai. Nah, jadi tidak berubah, ya, tidak berubah. Walaupun, nah tadi qabala, nah ini membutuhkan maf'ul, nah, di mana maf'ul itu dinasabkan, ya, haknya maf'ul dinasabkan. Nah, ini tetap saja sama dengan yang menempati tempat rofa atau ketika jadi fa'il, artinya tidak berubah, ya, tidak berubah. Nah, bagaimana untuk i'rab dari haula'i, yaitu ismul isyarati mabni alal kasri fi mahalli rafi, ya, fa'ilun, sebab tadi jadi fa'il. Kemudian qabal ustadzu haula'i, ini haula'i ismul isyarati mabni alal kasri fi mahalli nasbi, ya, maf'ulun bi. Kemudian marartu bi haula'i ismul isyarati mabni alal kasri fi mahalli jar, ya. Jadi menempati dalam tempat jar. Nah, kemudian yaqumu al-i'rabu fil asma'i wal af'ali, yaitu i'rab berada pada kalimat isim dan juga kalimat fi'il. Nah, jadi i'rab tidak ditemukan pada kalimat harap. Nah, sebab kalimat harap hukumnya mabni. Kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kalimat isim mu'rab atau sering disebut dengan mutamakin. Nah, apa kalimat isim yang mu'rab itu? Nah, kalimat isim mu'rab adalah malam yusabbihil harfa, yaitu kalimat isim yang tidak menyerupai harap. Nah, jadi ketika kalimat isim tidak menyerupai kalimat harap, maka kalimat isim tersebut disebut isim mu'rab. Qala Ibnu Malik, wa mu'rabul asma'i maqad salima min syabahil harfi ka'abdin wasuma. Nah, kemudian pembagian dari isim mu'rab yang qasmu ila qismain. Nah, jadi isim mu'rab terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, sahih, kemudian yang kedua mu'tal. Apa kalimat isim mu'rab yang sahih? Nah, yaitu ma laisa akhiruhu harfal alif. Itu kalimat isim yang akhirnya bukan harap ilat. Nah, seperti kita ketahui bahwa harap ilat dalam kalimat isim itu ada dua. Nah, nanti penjelasan dalam kalimat mu'tal. Nah, kalimat isim mu'rab yang sahih dikarenakan tidak diakhiri dengan harap ilat, maka yu'rabu bil harkati az-zahirati atau labdon. Bahasa tadi ta'rif dalam i'rab itu bahasanya labdon, ya. Jadi di i'rab dengan i'rab harkat zahir, ya, karena tidak diakhiri dengan harap ilat. Nah, yang sahih atau isim mu'rab yang sahih terbagi dua bagian. Pertama muntarib atau disebut amkan. Nah, kemudian yang kedua ghair muntarib atau disebut beramkan. Jadi ketika kalimat isim mu'rab yang munsharib, maka disebut mutamakin amkan. Kalimat isim mu'rab yang ghair munsharib disebut mutamakin ghair amkan. Nah, yang munsharib
Contohnya seperti hadara at-tulabu, kemudian qabala al-ustadu at-tulaba, kemudian marartu bit-tulabi. Disebut kalimat isim mu'rab sebab kalimat at-tulabu adalah kalimat isim yang terjadi perubahan pada akhir kalimatnya. Jadi ketika amil hadara, fi'il ini membutuhkan fa'il, maka at-tulabu diropakan. Ya. Ketika qabala membutuhkan yang dinasabkan, yang jadi maf'ulnya, maka at-tulaba dinasabkan. Ketika amil khafdi, harfu jar ini membutuhkan majrur, maka at-tulab dijarkan. Maka karena terjadi perubahan pada akhir kalimatnya dari ropa ke nasab kemudian bisa dijarkan, maka kalimat at-tulab termasuk kalimat isim yang mu'rab. Kemudian munsorib disebut munsorib karena tidak mempunyai dua elat. Ya, nanti penjelasannya dalam bagian yang kedua ini. Nah, contoh yang ghair munsorib yaitu hadara Ahmadu, kemudian qabala al-ustadu Ahmada, kemudian marartu bi Ahmada. Nah, Ahmadu, Ahmada, bi Ahmada, ini contoh isim mu'rab yang ghair munsorib. Apa sebabnya disebut ghair munsorib? Karena Ahmadu ini mempunyai dua elat. Jadi karena kan mempunyai dua elat, maka disebut ghair munsorib. Seperti kita ketahui bahwa disebut isim ghair munsorib dikarenakan menyerupai kalimat fi'il dalam hal mempunyai dua elat. Jadi elat yang pertama kembali kepada lafadznya, elat yang kedua kembali kepada maknanya. Nah, lafadz Ahmadu, ya, lafadz Ahmadu mempunyai dua elat. Apa elatnya? Yaitu alamiah beserta wajan fi'il. Jadi kembali kepada lafadznya, yaitu sewajan dengan wajan fi'il. Jadi bentuknya seperti bentuk ya fi'il, yaitu Ahmada, ya, sama dengan af'ala. Kemudian kembali kepada mananya, alamiah, yaitu dipakai nama seseorang, yaitu Ahmad. Maka isim ghair munsorib, tanda rupanya dengan domah, tanda nasabnya dengan fathah, dan jarnya dengan fathah. Wajurobil fathati malayan sorib malam yudob awyak ba'da al-rodib. Nah, kemudian apa itu mu'tal? Kalimat isim mu'rab yang mu'tal itu ma akhiruhu harful elati. Itu kalimat isim yang akhirnya harf elat. Ya. Dalam hal i'rabnya yu'rabu bil harkati al muqaddarati atau takdiran bahasa ta'rif i'rab gitu ya. Jadi di'irabi dengan harkat muqaddar. Nah, harf elat dalam kalimat isim mu'rab itu ada dua. Pertama maksur, ya, yang kedua mankus. Jadi maksur adalah kalimat isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah. Al ismu al mu'rabu allazi akhiruhu alifun lazimatun. Nah, seperti di sini contoh khabara al-fata, qabala al-ustadu al-fata, marartu bil fata. Kemudian mankus adalah kalimat isim mu'rab yang diakhiri dengan ya lazimah. Al ismu al mu'rabu alladhi akhiruhu yaun lazimatun. Jadi apabila diakhiri dengan ya lazimah, maka disebut mankus. Seperti contoh hadara ad-da'i, kemudian qabala al-ustadu ad-da'iya, maratu bidai. Nah, bagaimana i'rab dari maksur dan mankus? Nah, sebetulnya untuk yang mankus ada yang dizahirkan, yaitu tingkah atau yang menempati tempat nasab, itu dizahirkan. Nah, selain mankus yang menempati tempat nasab, nah ini di muqaddar.
ya di muqaddar. Sebab ya Ibnu Malik mengatakan dalam baitnya, kalau maksur fal awalul irabu bihi kudiro jami'uhu wa huwa alladhi qad kudiro. Jadi semuanya baik rupa nasab ataupun jar, nah itu di muqaddar. Kalau mankus wasani mankusun wa nasbuhu dohar wa rafuhiyun wa kadza aidan yujar. Jadi untuk isim mankus rupa dan jarnya di muqaddar, sedangkan nasabnya dizohirkan.